Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Okashina Tensei episode 7 dan 8. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah bersiap dan mengambil pedang, kini Pasri yang siap melawan ketua geng penjahat yang bernama Strudel. Begitu juga pasukan yang sudah dibawa Kasoriel untuk menyerang markas penjahat itu. Kemudian Kasoriel dan Poile datang ke tempat Pasri berada dan segera menyelamatkan Licorice yang terikat. Strudel yang sudah terkepung oleh 3 orang merasa terpojok dan membuat rencana dengan menggunakan sihir lalu kabur dari tempat itu. Licorice yang sudah aman dari Strudel itu langsung dibawa oleh pengawalnya untuk diamankan ke rumahnya. Pengawal Hubarek meminta untuk Kasoriel datang ke kediaman Kat Lecek dan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Tapi Kasoriel menolak dan malah memerintahkan Poile untuk pergi sementara. Dia dan Pasri akan menyelidiki kemana perginya penjahat itu. Dan benar saja, kecurigaan Pasri benar penjahat itu hanya membuat lubang dan bersembunyi di tempat itu karena tidak memiliki daya sihir yang banyak. Dengan keberanian Pasri, dia mencoba untuk melawan Strudel dengan pedang yang dipegangnya. Awalnya Strudel meremehkan Pasri karena hanya seorang anak kecil. Strudel kemudian menyerang Pasri sekuat tenaga. Tapi Pasri yang sudah merencanakan untuk melawannya, Pasri dengan mudah mengalahkan Strudel dengan cara menukar pedang yang sudah rusak dengan pedang milik Strudel. 1 bulan kemudian acara pernikahan Squall dan Petra pun berlangsung di kediaman Kat Lecek. Dan tentu saja Kasoriel dan Pasri datang untuk memberikan selamat kepada Duk Kat Lecek. Dan juga Duk Kat Lecek berterima kasih kepada Pasri karena telah menyelamatkan menantunya itu. Pasri kemudian sedikit bertanya kepada Duk Kat Lecek tentang penasarannya karena kasus penculikan Licorice bisa terjadi kesalahpahaman yang membuat penjahat penculik orang yang salah. Dugaan Pasri ada orang ketiga yang menyesatkan informasi kepada penjahat itu dan mengira bahwa Duk Kat Lecek lah yang menyesatkan informasi itu. Setelah perbincangan itu, Pasri kemudian membuat permintaan kepada Duk Kat Lecek untuk meminta uang dengan cara bahwa dia bisa saja keceplosan tentang kasus penculikan itu kepada orang lain. Duk Kat Lecek yang mendengar ancaman dari Pasri kemudian menyetujui permintaan Pasri dengan sedikit kesal juga. Sesaat perbincangan itu masih berlanjut, tiba-tiba Tuan Hubarek datang menyapa Kasoriel dan Pasri. Ternyata Tuan Hubarek menemui mereka berdua hanya untuk menjodohkan Pasri dengan Licorice. Dengan sedikit pancingan dari Tuan Hubarek, Pasri tidak bisa mengelak dan malah menyetujui perjodohan itu. Begitu juga dengan Kasoriel. Setelah obrolan perjodohan itu, Tuan Hubarek langsung memerintahkan orang untuk mengumumkan ke semua orang tentang perjodohan Pasri dengan Licorice. Dengan perjodohan itu, kini Pasri dan Squall menjadi saudara ipar. Kemudian sore hari setelah pesta itu selesai, Pasri yang sedang melamun di luar didatangi oleh Licorice yang memberikan cookies sebagai tanda terima kasih kepada Pasri dan meminta bantuan untuk menjaganya. Setelah pesta resepsi pernikahan Squall dan Petra, Pasri dan Kasoriel kembali ke desa dan memberitahu Agnes bahwa dirinya memiliki anak perempuan lagi. Karena perkataan Kasoriel, Agnes langsung kaget dan marah kepada Kasoriel karena Agnes mengira Kasoriel mempunyai istri yang lain dan membuat Agnes salah paham ke Kasoriel. Tapi Kasoriel segera memberitahu Agnes bahwa Pasri sudah melakukan perjodohan dengan keluarga Hubarek. Agnes yang mendengar hal itu senang karena mendapatkan anak perempuan lagi. Sementara itu kabar perjodohan Pasri dan Licorice sampai ke kediaman Conretes dan membuatnya terkejut tentang kabar itu. Conretes itu mengira bahwa Hubarek memanfaatkan situasi dan juga Conretes melihat perkembangan dari desa Mortel yang sangat pesat yang juga telah dilakukan anak itu atau bisa disebut itu Pasri. Dan hal itulah yang membuat Hubarek melihat potensi Pasri yang sangat bagus. Singkat cerita, kiriman barang dari Duk Kat Lecek datang ke desa dan ternyata Pasri meminta bibit pohon leterit kepada Duk Kat Lecek untuk membuat cairan manis atau biasa disebut dengan madu. Tapi Pasri masih kebingungan karena dia tidak bisa menanam di tanah desa karena kekurangan air dan tanah di desa ini tandus karena tidak ada hujan.
dan akan membuat rencana untuk membuat parit biar bisa menyiram pohon laterit. Sementara itu Poire dan Kasoril sedang menghitung uang dari pendapatannya dan sangat bersyukur bahwa keadaan keuangan di desa ini sekarang stabil setelah 20 tahun lamanya. Dan itu berkat Basri yang membantu. Kemudian Poile memberikan kabar baik kepada Kasoril bahwa akan ada di desa baru yang bernama Lemilote di wilayahnya dan sudah ada 40 orang yang akan tinggal di desa itu. Tentu saja itu sebuah perkembangan yang bagus dan membuat Kasoril bahagia. Jika ada kabar baik tentu saja pasti ada kabar buruknya. Kabar buruknya yang disampaikan Poile adalah Pasri kini melalui petualangan baru dan Pasri pergi menuju Lemilote bersama temannya. Kasoril yang mendengar kabar itu langsung menyusul Pasri ke Lemilote. Sementara itu Pasri yang sudah sampai di Milote langsung menggunakan sihirnya untuk membuat lubang di batu besar. Pasri yang menggunakan sihir itu juga kaget karena dia mengkopi sihir itu dari Strudel dan sihir itu sangat hebat. Begitu juga dengan teman-temannya yang kagum melihat Pasri bisa menggunakan sihir yang hebat. Beberapa saat kemudian kolam yang dibuat pasti berhasil dan tinggal menunggu hujan untuk mengisi air di kolam dan membayangkan rencana itu sempurna. Ketika membayangkan tentang makanan manis, Pasri diberitahu bahwa ayahnya datang melihat dan sedikit kesal pada Pasri dan memberikan pukulan kecil kepada mereka bertiga. Singkat cerita, kolam yang dibuat Pasri berhasil dan irigasi air begitu lancar, sehingga membuat pohon itu bisa tumbuh dengan baik. Saat sedang senang melihat-lihat pohon, tiba-tiba Joshi datang dan mengantarkan surat pada Pasri. Surat itu ternyata dari Konretes yang mengundang Pasri ke kediamannya. Konretes ternyata masih kesal dengan perjodohan keluarga Hubarek dengan Mortel, sehingga dia membuat rencana dengan mengundang Pasri ke kediamannya untuk mengobrol dengan Pasri. Setelah Pasri mendapatkan surat dari Konretes, Pasri langsung datang ke kantor ayahnya dan memberitahu tentang surat itu. Kasoril yang baru pulang mendengar Pasri mengatakan tentang surat itu dan mengatakan itu akan diurusi nanti. Dan sekarang ini Kasoril membawa Kasoril untuk tinggal di desa Mortel, sementara buat mendekatkan hubungan Pasri dan Lycoris. Nah, inilah akhir dari episode 7 dan 8. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.